Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah, teman-teman semua diberikan kemudahan, kelancaran, bisa selesai skripsinya tepat waktu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, saya ini dulu ya, saya sedikit kasih materi, jadi sedikit pembekalan supaya nanti ketika bab 4 teman-teman itu tidak mengalami kesulitan ya. Jadi ini Ibu nanti kasih materinya mulai dari analisis data, keabsahan data, dan nanti bagaimana di bab 4 dan bab 5. Mungkin teman-teman sudah pernah baca ya di bukunya Moleong atau di bukunya Pak Sugiono mengenai analisis data. Nah, analisis data ini di sini upaya itu untuk mengorganisasikan, memilah, terus mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, juga menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan. Jadi nanti ini kalau sudah tahapannya sudah ke ke sini ya, analisis data kan di bab 3 itu ada teorinya. Nah, itu nanti bab itu nanti akan digunakan untuk bab 4-nya. Nah, di sini analisis data dalam Medpen kualitatif itu bersifat induktif, berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, kemudian diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus. Nah, sebenarnya ya teman-teman, ini di Medpen kualitatif itu ada 3. Ada metode perbandingan tetap, metode analisis data Spreadley, dan punyanya Mile and Haberman. Nah, punya teman-teman ini kan semuanya menggunakan Mile Haberman. Kenapa? Karena metode ini adalah metode yang sangat simpel dan sangat sederhana. Nah, ini nanti semisal teman-teman ditanyain, ini ada nih dosen nanti yang kalau teman-teman dapat beliau itu biasanya ditanyain, ini apa sih maksudnya tanda panah ini, kenapa ada tanda panah ini. Nah, jangan sampai bimbingan saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena ini saya akan jelaskan. Jadi nanti ketika kalian ditanyain, kalian bisa menjawab. Jadi ketika peneliti ada di ini ya, peneliti ada di lapangan, peneliti itu akan mengumpulkan data yang disebut data collection. Nah, data collection ini nanti setelah mendapatkan data itu biasanya peneliti akan memiliki catatan lapangan, field note ya. Nah, catatan lapangan ini nanti hasilnya akan kita display atau akan kita reduksi. Makanya di sini tanda panahnya data display atau data reduksi. Teman-teman bisa langsung mendisplay, bisa langsung mereduksi. Itu terserah. Kenapa? Karena peneliti itu adalah instrumen dalam penelitian kualitatif. Jadi dia yang mempunyai istilahnya kuasa untuk memilih saya mau mereduksi dulu atau menyajikan data dulu. Tapi di sini kalau biasanya itu kita mereduksi dulu. Jadi direduksi dulu datanya, kemudian disajikan, setelah itu ditarik kesimpulan. Nah, kenapa di dalam kesimpulan ini bisa ada tanda panah ke data collection? Nanti ketika kesimpulannya itu adalah kesimpulan sementara, ya kan? Kita bisa ambil lagi data ke lokasi penelitian seperti itu. Nah, ini adalah tabelnya, bagannya. Jadi masa pengumpulan data, ini ada reduksi data, ada penyajian data, kemudian ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jadi proses inilah dari reduksi data ini sampai ke penarikan kesimpulan itu yang disebut analisis data. Nah, kalau reduksi data itu merangkum, jadi merangkum, memilih, kemudian memfokuskan hal-hal yang penting. Juga teman-teman bisa memberikan gambaran yang lebih jelas supaya mempermudah peneliti, mempermudah diri sendiri, atau nanti itu gunanya untuk tahap yang berikutnya. Nah, di sini
peneliti itu dipandu dengan tujuan. Jadi tujuan penelitian itu nantinya diharapkan bisa menemukan temuan. Itu untuk reduksi data. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi nanti teman-teman turun ke lapangan, pasti datanya banyak. Ada yang hijau, ada yang biru gitu ya, ada oranye, ilustrasinya seperti itu. Nah, dengan mereduksi berarti teman-teman akan memilah yang hijau yang mana, yang pink yang mana, yang oranye yang mana, yang biru yang mana. Kemudian baru disajikan ini di penyajian data. Nah, nanti kan pasti teman-teman akan memilah seperti ini ya contohnya. Mana yang huruf A besar, mana yang A kecil, mana yang angka, yang simbol nggak penting dibuang saja. Sama seperti nanti ketika teman-teman turun ke lapangan. Nah, kalau turun ke lapangan, itu nanti pasti teman-teman akan mendapatkan, oh faktor pendukungnya ini. Pasti kan nanti antara satu sumber dan sumber yang lain, informan kita itu akan bercerita, oh faktor pendukungnya itu misalkan peralatan yang canggih misalkan gitu ya, terus habis gitu sumber daya yang memadai, terus apa lagi gitu kan. Nah pasti beberapa orang itu akan mengatakan hal semacam itu, dan itu kalian kumpulkan siapa saja yang bicara seperti itu. Nah nanti ada enggak buktinya, ketika kalian observasi ada enggak buktinya di foto, buktinya itu di foto, nanti disertakan ketika kalian melakukan penyajian data. Nah, ini penyajian data selanjutnya itu bisa berbentuk uraian singkat, kemudian bisa berbentuk kategori, bagan, atau flowchart. Nah, di sini itu bisa juga berbentuk tabel, bisa berbentuk grafik. Loh, bukan jadinya data statistik. Loh, kan kemarin sudah dijelaskan bahwa penelitian kualitatif itu juga memerlukan data statistik sebagai penunjang. Jadi teman-teman nanti ada dosen yang kayak gitu tanya, loh kenapa kok pakai data statistik? Ya karena data statistik itu digunakan sebagai penunjang dalam penelitian kami. Jadi jangan istilahnya apa ya, kalau ditanyain sesuatu itu jangan gentar, tetap kalian harus jawab gitu loh. Tapi jawabnya harus yang benar. Nah, selanjutnya ini ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini itu nanti kalian menarik kesimpulan dari hasil analisis yang sudah kalian lakukan. Kalau semisal datanya kurang, kalian bisa kembali ke lapangan untuk mencari data atau bukti-bukti pendukung yang lain yang lebih kuat. Nah, ini contoh dari analisis data. Coba diperhatikan. Ini ilustrasinya aja seperti ini. Jadi nanti dapat datanya banyak, kemudian dibuat pola. Kalau di sini kan yang status apa, yang angka apa, yang abjad apa. Nah, nanti disajikan dalam penyajian data dalam bentuk pola. Nah, ini kan seperti triangulasi ya, teman-teman, kayak triangulasi data kan, triangulasi keabsahan data. Nah, setelah ini kita belajar tentang keabsahan data. Oke, sebentar dulu. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya masuk ke keabsahan data untuk analisis data? Ini masih teori ya. Tidak ada yang ditanyakan dulu, berarti masih posisinya masih paham ya. Kalau masih paham, saya lanjut. Iya, Bun, lanjut. Sebentar dulu. Suara anak saya soalnya masuk ke sini. Oke. Kalau tadi mengenai analisis data, sekarang kita berbicara mengenai keabsahan data. Nah, kenapa data kita harus diuji keabsahannya? Karena kita harus memberikan data yang benar. Nah, uji keabsahan data ini itu adalah suatu keadaan di mana harus memenuhi
nilai benar. Jadi data kita itu harus benar. Kemudian dapat diterapkan. Jadi apa yang kita dapatkan, data yang kita dapatkan itu memang bisa diterapkan, bisa dilakukan, bisa diimplementasikan. Kemudian sifatnya harus konsisten. Konsisten itu apa? Konsisten itu dari awal sampai akhir datanya itu tidak berubah. Ya. Makanya kalau semisal tadi ada kesimpulan awal itu untuk memastikan bahwa data yang kita miliki itu konsisten dari awal sampai akhir. Kalau semisal kita nanti turun lapang, turun lapang lagi untuk mencari data dan bukti-buktinya arahnya sama dengan kesimpulan awal, itu berarti konsisten. Kemudian harus netral. Jadi kita itu harus netral. Jadi supaya data kita itu benar itu harus netral. Netral itu seperti apa? Tidak boleh memihak antara yang satu dan yang lainnya. Jadi semisal nih kayak Mbak Dewi ya sekarang sudah mulai penelitian. Nah itu kan yang dicari adalah pajak reklame. Jadi Mbak Dewi itu jangan sampai hanya percaya pada ceritanya orang kantor saja. Kenapa? Kalau ceritanya orang kantor pasti yang bagus-bagus, tapi juga cari data dari wajib pajak supaya apa? Supaya berimbang, supaya data yang didapatkan itu berimbang. Jadi tidak berat sebelah, yang satu baik, kalau katanya si pemberi layanan pasti baik saja, sehingga apa, kalau baik saja kita tidak bisa menemukan permasalahan yang ada di lapangan dan kita tidak bisa memberikan solusi akhirnya. Jadi usahakan data yang kita dapat itu selain konsisten juga harus netral. Nah, di dalam Medpen kualitatif itu uji keabsahan data ada 4. Ada uji kredibilitas, transferability, uji dependability, dan confirmability. Yang biasanya kita gunakan itu adalah yang kredibilitas, adalah derajat kepercayaan. Ini mungkin teman-teman bisa baca, langsung silahkan baca di buku, tapi nanti yang kita biasa sering gunakan adalah yang nomor 3, triangulasi. Nah, triangulasi ini, saya langsung aja. Jadi triangulasi ini pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Ini kemarin saya juga sempat jelaskan ya sama teman-teman sekalian, triangulasi waktu. Berarti kalian memastikan data yang kalian dapatkan itu dari pagi, sore, sampai siang. Jadi wawancara pagi, wawancara sore, wawancara siang, itu jawabannya tidak berubah, tetap konsisten. Misalkannya pagi bilangnya oke, siang ya bilangnya oke, jangan sampai nanti sore bilangnya tidak oke. Itu berarti namanya tidak kredibel. Kalau tidak kredibel gitu, apa yang terjadi? Ya harus dicari, kok bisa tidak oke itu kenapa? Ya kalau ada salah satu yang berbeda, itu harus dicari. Oke. Selanjutnya ada triangulasi sumber. Nah, triangulasi sumber ini adalah teknik keabsahan data bersumber informan kita bahwa jawabannya itu sama. Biasanya kita ini memastikan eh, jawaban antara informan satu dan informan yang lain sama. Jadi semisal nanti kita bertanya pada atasannya, nah kita tanya pada bawahannya, terus pada rekan sejawatnya itu harus sama. Jawabannya meskipun nggak sama plek, tapi ada mirip-miripnya. Pasti jawabannya pasti ada mirip-miripnya. Nah itu kita pastikan kalau jawabannya sama, maka data kita bisa dipastikan kredibel atau benar. Nah, selanjutnya itu triangulasi teknik. Nah, triangulasi teknik ini itu memastikan hasilnya wawancara observasi dan kuesioner. Ini kita ini bukan kuesioner, kita dokumen ya. Dokumen itu match. Nah, nanti akan saya berikan contoh nanti di belakang seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambaran umum lokasi penelitian. Ini masuk langsung ke bab 4. Nah, gambaran umum lokasi penelitian ini sering salah ya. Di mahasiswa itu kalau kita bikin gambaran umum lokasi penelitian yang di 4.1 itu biasanya semuanya data dimasukkan semua. Apalagi yang biasanya itu
penelitiannya mengenai kelurahan, mengenai desa, mengenai wilayah, itu semuanya dimasukkan. Batas wilayah, terus apalagi asal usul daerah, apalagi gitu, banyak semuanya dimasukkan. Padahal hal itu nggak perlu. Gambaran umum itu hanya menceritakan detail sedikit aja mengenai lokasi penelitian. Nah, makanya dikatakan tidak perlu data yang aneh-aneh yang dimasukkan. Nah, data yang dimasukkan adalah data yang nantinya juga akan digunakan untuk menganalisis. Ini yang perlu dipahami. Jadi gambaran umum lokasi penelitian itu yang dituliskan, yang diketik itu adalah data yang nantinya juga akan digunakan ketika menganalisis di 4.3. Kayak apa Bu contohnya Bu? Nah ini kan sebagian besar dari kalian kan penelitiannya di kantor ya, di kantor, di dinas ya, di badan kan gitu, di badan apa namanya kayak badan pendapatan daerah, di dinas perpustakaan dan arsip ya. Nah ini teman-teman bisa masukkan itu sejarah. Nah sejarah ini bukan tiba-tiba sejarah yang bagaimana. Terkadang ada kantor, badan, atau dinas yang dituju itu melakukan peralihan nama. Ya, peralihan namanya kayak apa, Bu? Kayak Dispenda. Dulu Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian berubah jadi Badan Pelayanan Pajak Daerah. Sekarang berubah lagi menjadi Badan Pendapatan Daerah. Nah, itu diceritakan secara singkat aja, satu lembar cukup. Atau mungkin di perpustakaan kota, itu dulu perpustakaan kota, sekarang berubah menjadi dinas perpustakaan dan arsip kota. Nah itu ceritakan sejarahnya kenapa. Oh karena ada peraturan wali kota nomor sekian 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 itu yang menyebabkan namanya dulu perpustakaan kota berubah menjadi dinas perpustakaan dan arsip kota. Misalkan seperti itu. Atau begitu juga dengan Dispenda. Dispenda dulu tahun 2013 Dispenda. Kemudian pada tahun 2015 berubah menjadi BP2D. Nah, tahun 2009 berubah lagi menjadi Bapenda. Nah, itu ada peraturan wali kotanya. Nah, itu dimasukkan. Jadi sejarahnya nggak usah sejarah yang panjang sampai berlembar-lembar. Biasanya mahasiswa tulis tuh seperti itu. Jadi tolong untuk kalian jangan lakukan hal semacam itu, cukup singkat saja. Ya. Terus program atau kebijakan yang diteliti ada perubahan nama atau tidak. Kalau semisal mengenai kebijakan atau program kayak punyanya ini Sambat Online. Nah, Sambat Online itu di kemarin-kemarin tuh apakah Sambat Online atau ada beda? Nah, itu ceritakan sedikit saja. Paparkan sedikit. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Karena kayak Sambat Online kan di pendahuluan, di latar belakang kan sudah diceritakan sedikit. Nah, di sini dijelaskan lebih detail lagi. Atau misalkan di sini ada program bedah rumah, misalkan habis gitu berubah namanya menjadi program peduli wong cilik. Nah, itu diceritakan. Jadi ceritakannya itu enggak usah panjang-panjang. Jadi langsung menuju apa yang kita teliti. Nah, selanjutnya itu ada visi dan misi atau moto pelayanan dari kantor dinas dan badan. Ini akan nanti biasanya itu akan digunakan ketika analisis di bab 4.3, di subbab 4.3 berhubungan dengan komitmen kantor. Terus tupoksinya secara general aja. Jadi tugas pokok dan fungsinya secara general itu kalau semisal dibutuhkan. Kalau nggak ada hubungannya nggak usah. Jadi kayak Sambat Online, Bu pakai tupoksi, nggak usah. Sambat Online kan program ya, kegiatan. Dia adalah sebuah hasil kebijakan. Jadi nggak perlu tupoksi gitu loh. Jadi bisa dilihat, oh visi dan misi perlu ada hubungannya dengan komitmen kantor. Kalau Sambat Online nggak perlu pakai tupoksi. Kenapa lah nggak ada hubungannya loh tupoksi kan gitu. Jadi diperhatikan. Jadi teman-teman itu harus cermat ya untuk memilih apa yang akan ditulis di gambaran umum penelitian. Selanjutnya struktur organisasi ini harus ada.
Ya, struktur organisasi itu harus ada. Nah, struktur organisasi ini sebagai data pendukung itu supaya meyakinkan bahwa ketika kita melakukan penelitian, nama-nama itu ada di dalam situ. Jadi semisal apa namanya Bu Wiwi gitu ya, Bu Wiwi ada dia di bagian apa. Nah itu nanti bisa di cross check. Oh ya benar, memang ada di struktur organisasi itu ada. Dia memang mengurusi mengenai pajak reklame gitu. Ya, kalau semisal bisa minta nama ya dimintain nama. Kalau enggak cukup struktur organisasinya saja. Yang selanjutnya sumber daya. Nah, sumber daya ini itu sangat penting. Kenapa? Karena nanti akan berhubungan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat. Nanti sumber daya ini itu akan kalian gunakan untuk menganalisis di faktor pendukung dan penghambat. Jadi, pastikan data, kalian punya data itu menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, dan eselon. Atau bisa juga jenis kelamin. Kalau itu dibutuhkan boleh minta, nggak apa-apa, lebih baik minta, nanti dipakai atau tidak nanti lihat situasinya ya, sikonnya seperti apa. Selanjutnya sarana dan prasarana. Oh ya, ini contoh dari sumber daya. Jadi bisa cari seperti ini. Jumlah pegawai keseluruhannya ada berapa? 41 orang misalkan. Pejabat strukturalnya berapa? Stafnya berapa? Jadi ini cari data yang seperti ini. Atau mungkin teman-teman cari data yang seperti ini. Yang SD berapa, yang SMP berapa, yang SMA berapa, yang D3 S1 berapa, yang tenaga bantu, yang non ASN, ini biasanya banyak di dinas kantor badan itu pasti ada non ASN karena ASN-nya itu kurang sehingga ngangkat yang non ASN. Nah, ini non ASN-nya tenaga bantunya itu ada berapa? Nah, itu nanti kalian bisa itu bisa dijadikan bahan untuk menganalisis. Seperti itu. Oke. Nah, ini selanjutnya ada sarana dan prasarana. Ini bisa disertakan, bisa tidak. Sarana prasarana itu juga nanti akan digunakan ketika menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat. Ini untuk gambaran umum lokasi penelitian. Jadi tadi ada apa saja? Ada sejarah, terus visi misi atau mutu pelayanan, struktur organisasi, sumber daya, dan sarana prasarana. Boleh dicatat ini atau nanti saya kasih slide-nya, nanti kan ada rekamannya juga ya, biar yang enggak ikut bisa memahami. Rekaman juga, Bun. Iya, Bun. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai bab 4. Ini 4.1, gambaran umum lokasi penelitian. Jadi nanti kayak yang sudah turun lapang dan yang mau turun lapang nanti setelah proposal sudah ada bayangan, oh ya saya cari datanya itu apa tadi. Nanti kalau di mana? Di TU cari datanya tentang pegawai. Ya kan? Pegawai itu tadi, sarana prasarana, tupoksi. Kalau semisal nggak dapat, cari di webnya. Kalau di webnya nggak update, kamu tanya di TU. Itu datanya semua di TU. Kalau yang gambaran umum lokasi penelitian itu. Sekretariat ya. Soalnya tergantung kantornya TU, sekretariat, tergantung mereka. Pokoknya di yang bagian depan itu, yang bagian administrasi itu gambaran umum lokasi penelitian dapatnya di situ datanya. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Bun. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut. Iya, Bun, lanjut. Bisa, Bun. Oke. Sekarang kita masuk ke penyajian data dalam skripsi. Ada di bab 4 skripsi, subbab 4.2.
Nah, penyajian data harus berisi hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kalau kalian kemarin teknik pengumpulan datanya menggunakan triangulasi, tapi kalau hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, ya hanya dua saja. Gitu kan, kayak di jurnal saya kan cuma dua, wawancara dan dokumentasi, observasi enggak. Nah, ditulis wawancara dan dokumentasi. Tapi kalau kalian menggunakan triangulasi, di dalam penyajian data itu harus ada 3 item ini, hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi. Kemudian, selain menyajikan data, kalian itu juga harus bisa membuatnya itu menjadi runtut sehingga terlihat bahwa data yang kalian gunakan itu absah. Makanya teknik pengumpulan data kita menggunakan triangulasi, sekalian kita mengabsahkan data kita dengan menggunakan teknik triangulasi sehingga data kita kredibel. Nah, makanya peneliti itu harus mampu membuat penyajian data secara runtut, terpola, dan memiliki makna sehingga bisa dipahami oleh pembaca. Nah, ini nih saya kasih contoh, mudah-mudahan kelihatan di situ. Nah, ini ini kan tentang perpustakaan ini, tentang strategi perpustakaan, pelayanan perpustakaan di Kota Batu. Nah, jadi ini ada wawancara, jadi penelitinya ini wawancara dengan Bu Ati dan Ibu Dinarti. Jadi menguatkan, ini namanya kalau seperti ini, itu adalah triangulasi sumber, ya kan? Antara informan satu dan informan yang lain dikuatkan. Jadi teman-teman nanti kalau memaparkan atau melakukan penyajian data di dalam bab 4 itu minimal itu 2 sampai 3 hasil wawancara itu dalam satu data. Jadi semisal ini kan pengolahan bahan pusaka. Ini ada 2 orang. Terus habis gitu dikuatkan dengan hasil observasi. Ini kan hasil observasinya kan dokumentasi peneliti. Jadi dia itu selain wawancara juga menguatkan dengan foto. Fotonya itu diambil dari hasil observasi. Terus diperkuat lagi dengan sumber tertulis yang ada di kantor. Ini ada persyaratan pendaftaran. Ini persyaratan pendaftaran kan dapatnya dari dokumen kantor. Nah, jadi kalau semisal nanti ada penguji tanya, loh mana kamu melakukan teknik keabsahan data, bisa tunjukkan. Ya kamu harus bisa menunjukkan keabsahan data itu ditunjukkan dalam penyajian data saya dengan cara triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini adalah mensinkronkan antara hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi. Hasil wawancaranya itu dengan penguatan ini, jadi antara informan satu dan informan kedua itu saling menguatkan. Ini juga triangulasi sumber, juga triangulasi teknik. Kemudian hasil observasi ditunjukkan dengan foto. Buktinya kan foto. Kalau observasi kita nggak mungkin menjelaskan seperti apa, kita tunjukkan dengan foto. Jadi hasil wawancara ini dikuatkan dengan foto dan dikuatkan juga dengan sumber laporan yang ada di kantor. Bu, enggak bisa. Ini adalah seperti ini contohnya, ini data kunjungan ya, data kunjungan perpustakaan misalkan. Nah, data kunjungan perpustakaan ini adalah dokumentasi yang didapatkan dari laporan di kantor. Jadi di sini ada wawancara, habis gitu di sini ada dokumentasi. Nah, jadi dengan begini kita sudah melakukan pengumpulan data, kita melakukan penyajian data, kemudian kita juga melakukan keabsahan data. Jadi, kalau sudah ini saling berkaitan dan ceritanya bagus, terpola, itu berarti data kita kredibel.
dapat dipercaya. Makanya semakin banyak data dan kita bisa membuatnya terpola, kita bisa menyusunnya dengan baik, semakin baik hasil penyajian data kita. Nah, ini contoh penyajian data yang lain. Ini kebetulan mengenai sunset policy di BP2D dulu. Jadi dia cerita di sini. Dia cerita tentang operasi gabungan. Terus habis gitu ada fotonya. Ini ada dokumen buku kan ya. Nah, ini sumber tertulis di sini. Jadi usahakan hasil wawancara itu jangan satu orang. Biasanya mahasiswa gitu. Satu orang aja sudah selesai. Enggak, harus dikuatkan kan di sini. Seperti dijelaskan oleh Kabid Bapak Cahyo sebagai berikut. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Kasubit Penyelesaian Sengketa. Di bawah itu ada lagi. Hal ini juga disampaikan oleh Kasubit Pemeriksaan Bapak Solikin. Pernyataan ini dibenarkan juga oleh Subbidang Penagihan Ibu Lulu. Jadi menguatkan gitu loh. Keabsahan data itu seperti itu, membenarkan. Jadi membenarkan informan satu juga nanti kalian menyajikan datanya seperti itu. Jadi katanya ini dikuatkan oleh ini, dibenarkan oleh ini gitu loh. Nanti dikuatkan lagi dengan gambar, dengan foto. Jadi data kalian semakin absah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk penyajian data? Bingung atau gimana? Bingung, Bu. Loh, bingungnya di mana? Nanti kalau nggak saya kasih gini, nanti kalian tambah bingung waktu ngerjakan. Belum ada gambaran? Sudah, Bu. Uut, bingungnya kenapa? Kalau Uut bingung 40%, plagiasi. Iya, Bun. Dia bukan bingung, aduh bab 4 masih nanti-nanti nih, plagiasi nih yang pusing. Mbak Linda, Mbak Adel, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada. Belum ada. Nanti kalau nggak paham, tanya aja, nggak apa-apa. Ya, Bun. Bun. Oke. Saya lanjut ya. Itu tadi kan ke pembahasan. Sekarang itu tadi ke penyajian data ya. Sudah penyajian data, kita masuk ke pembahasan sekarang. Pembahasan ini itu posisinya ada di 4.3. Jadi biasanya terkenal dengan istilah analisis data. Kalau di kampus lain itu 4.3 itu analisis data, tapi kalau di kita 4.3 itu pembahasan hasil penelitian. Tapi sebenarnya intinya sama. Intinya juga untuk menganalisis penyajian data yang sudah kita lakukan. Jadi nanti dalam subbab pembahasan hasil penelitian ini itu kita gunakan teori di bab 2 atau data yang sudah didapatkan sebelumnya yang ada di penyajian data atau ada di gambaran umum lokasi penelitian. Nah ini contohnya ya. Ini contohnya faktor pendukung. Ini ada di penyajian data. Kalau di penyajian data itu isinya harus hasil wawancara, foto-foto, terus laporan itu ada di penyajian data. Itu yang harus dipegang. Kalau di pembahasan, di analisis itu jangan ada lagi yang namanya hasil wawancara. Soalnya beberapa mahasiswa banyak yang masih seperti itu. Jadi kalau penyajian data itu isinya hasilnya kalian mendapatkan data di lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Kalau di pembahasan kalian tidak melakukan hal itu, kalian langsung menggunakan analisis. Analisisnya kayak apa, Bu? Nah, ini contohnya faktor pendukung. Nah, ini kita adapun faktor pendukung tersebut ini kan kayak gini. Nah, pembahasannya seperti ini. Kelihatan apa enggak ini di kalian? Nah, jadi faktor pendukung itu harus ada gininya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa faktor. Jadi ada prolognya untuk masuk ke situ. Nah, nanti yang ada di pembahasan itu yang ada di penyajian data itu kalian bahas di sini. Jadi istilahnya kalian itu mendeskripsikan serta menganalisis yang ada di penyajian data. Jadi kalau di penyajian data ya kalian hanya menyajikan data saja. Membuat cerita apa yang kalian lihat di sana, kalian ceritakan. Kemudian di pembahasan itu kalian jabarkan dengan narasi kalian sendiri, tapi tetap berpegangan dengan data yang ada di penyajian data. Oke. Ini contohnya ya. Ini ada faktor pendukung. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Di pembahasan ada yang mau ditanyain dulu apa belum? Utami langsung geleng-geleng. Mbak Adel, sudah ada gambaran, bayangan mengenai pembahasan hasil penelitian? Dikit, Bun. Dikit. Ya nggak Ya, apa-apa Bun. daripada nggak sama sekali ya. Ya. Mbak Dewi? Aman, Bun. Aman. Bun, berarti kalau di pembahasan tuh kayak ibarat kita bercerita lagi ya, Bun ya, dari hasil penelitian, dari hasil yang kita dapatkan tuh kita ceritakan lagi gitu kan, Bun ya? Iya, tapi harus dengan teori. Oh, berarti Gitu loh. yang Iya, harus gunakan teori. Jadi misalkan ya, kan kalau di faktor pendukung yang ada di lapangan itu kan praktek. Di pembahasan yang ada di praktek itu kita bahas, kemudian kita sinkronkan dengan teori yang ada di bab 2. Misalkan faktor yang menghambat program misalkan ya, faktor yang menghambat pelayanan gitu ya. Kan di teori ada A, B, C, D, E gitu kan ya. Nah, ternyata yang ditemukan di praktek itu hanya 3 misalkan, dari 5 hanya 3. Nah, kalian bahas faktor penghambat dalam pelayanan itu berdasarkan teori itu seperti ini. Nah, hal ini ternyata juga dialami oleh pelayanan apa, ternyata di lapangan itu memang yang dihadapi adalah ini. Seperti itu, Mbak. Faktor penghambatnya. Nah, kemarin punya teori permasalahan internal eksternal tuh, Bun. Iya. Kemarin saya nggak ada teori masalahan internal dan eksternal tuh, Bun. Gimana itu? Nggak apa-apa dimasukkan kan kalau penelitian kualitatif itu kita kan fleksibel, Mbak, bisa menambahkan teori kapanpun sesuai dengan masalah yang kita temui di lapangan, kan gitu teorinya. Karena pendekatan kualitatif pendekatannya adalah fenomenologi atau empirisme. Sehingga kalau semisal ternyata di lapangan itu kita temuin, Bu, faktor internal di di teori kita nggak ada, ya ditambahin. Kita mau fleksibel. Kemarin udah cari, cuman nggak nemu-nemu, Bun. Nemu-nemu teori tentang permasalahan internal dan eksternal organisasi gitu. Iya. Nantilah coba cari lagi. Jadi sambil jalan sambil cari. Ini siapa nih? Kok cowok? Alfon. Bimbingan saya juga kah dia?
Oke. Apa namanya? Kalau semisal ini tadi kan udah jelas enggak? Ada bayangan ya untuk pembahasan ini ya, pembahasan hasil penelitian. Jadi kita menceritakan yang penyajian data. Kalau di penyajian data kan kita hanya menjabarkan ini saja, menjabarkan wawancara kita, terus yang di lapangan seperti apa, kan kita ceritakan seperti itu. Di pembahasan kita deskripsikan, kita buat kesimpulan dari yang kita dapatkan, terus kita sinkronkan dengan teori dan gambaran umum lokasi penelitian. Jadi kan tadi saya katakan sumber daya itu harus ada. Kenapa? Karena nanti akan dibahas. Misal salah satu pendukungnya itu karena sumber dayanya begini. Lah, itu nanti kalian cuplikan. Oh iya, benar, karena berdasarkan data di tabel titik sekian, misalkan 4 titik berapa, memang di kantor ini itu yang pendidikannya S1 adalah sekian orang. Hal ini menyebabkan daya dukung untuk pelayanan lebih cepat karena mereka lebih memahami mengenai komputer, terus memahami tentang IT, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bun. Bisa, Bun. Bisa, Bun. Bun, kalau di hasil penelitian tuh kita ndak cantumkan teori dulu ya, Bun. Pokoknya hasil penelitian, wawancara, observasi, dokumentasi gitu aja nggak, Bun? Di mana itu? Di hasil penelitian. Penyajian Di penyajian data. Kalau di penyajian data kita tidak tampilkan teori, Mbak. Oh, berarti yang kita tampilkan tadi wawancara, foto, observasi dan dokumentasi. Ya. Berarti punya di teori ya, Bun ya. Nanti teori itu keluarnya di pembahasan 4.3 itu baru keluar di situ. Tapi nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti kayak bab 2. Jadi langsung diaplikasikan gitu loh, dianalisis langsung diaplikasikan. Jadi nggak perlu menurut ini di halaman sekian-sekian. Nah, itu di teori. Kita langsung aplikasikan gitu loh. Ya, Bun. Bisa dipahami ya? Bisa, Bun. Ya, Bun. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Tadi kita sudah bahas pembahasan, sekarang kita masuk di kesimpulan. Nah, kesimpulan ini posisinya ada di bab 5.1 ya, penutup 5.1. Nah, di sini kesimpulan itu, ini yang harus dipegang. Ini banyak mahasiswa yang salah. Kesimpulan itu harus konsisten, fokus. Selain itu juga menjawab perumusan masalah dan fokus. Jadi kesimpulan itu konsisten tuh gimana, Bu? Jadi kalau rumusan masalah 2, ya, di kesimpulan juga harus 2. Jangan sampai di kesimpulan 2 di rumusan masalah 2 ternyata di kesimpulan kalian ada 5. Itu salah. Makanya konsistensi penelitian itu, penulisan skripsi itu dilihat rumusan masalah, dilihat tujuan penelitiannya, menjawab rumusan masalah, terus dilihat fokus. Setelah fokus nanti ke kesimpulan. Jadi kalau rumusan masalahnya 2, maka kesimpulannya juga harus 2. Nah, usahakan setiap jawaban dari rumusan masalah itu dijadikan satu paragraf singkat. Jadi bukan poin-poinnya, maksudnya poin-poin itu kayak difokus, bukan. Kita langsung seperti ini, contohnya seperti ini. Ini contoh, ini saya ambil contoh bimbingan saya yang kesimpulannya benar. Jadi ini kan strategi yang dilakukan Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Batu apa saja? Layanan perpustakaan keliling, layanan di taman bacaan masyarakat, dan bekerja sama dengan komunitas. Jadi langsung ini jadikan satu paragraf. Terus yang kedua,
ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya apa? Faktor penghambatnya apa? Jadi dijadikan ini. Jadi rumusan masalah di depan 2, di kesimpulan juga 2. Nah, ini juga contoh ini. Nah, ini dia contoh dari kesimpulan. Jadi yang tadi yang BP2D tadi itu loh, yang saya kasih contoh pembahasan. Nah, ini kesimpulannya seperti ini. Jadi langsung dijadikan yang satu itu apa, rumusan masalah yang pertama jawabannya apa, rumusan masalah yang kedua jawabannya apa. Jadi jangan langsung dibuat sendiri-sendiri per item langsung banyak gitu hasilnya, enggak, itu salah, malah yang benar seperti ini. Oke, dibaca dulu, mungkin bisa dipaham-pahami dulu. Panjang Bu kesimpulannya, ya pokoknya intinya dari itu seperti apa. Oke. Nah, ini sudah ya, saya geser ke saran. Sudah, Bun. Kita geser ke saran. Nah, saran ini itu berada di bab 5. Nah, saran ini adalah solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan faktor penghambat. Nah, saran ini itu harus dengan dasar, bukan tiba-tiba muncul di bab 5. Loh, caranya gimana, Bu? Caranya itu adalah nanti di pembahasan faktor penghambat itu harus kalian masukkan. Sifatnya harus operasional. Kayak apa, Bun, caranya, Bun? Nah, ini contoh ya. Faktor penghambat yang ditemukan itu di sini ditulis bahwa ada faktor internal itu banyak pegawai BP2D yang pendidikannya SMA. Tadi kan di gambaran umum lokasi penelitian SMA kan banyak. Nah, ini mendukung data SMA dan kurangnya SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi. Sedangkan penghambat eksternal adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak. Nah, ini di faktor penghambat seperti ini. Nah, di apa namanya, di saran itu harus ada tulisan seperti ini. Jadi tadi kan permasalahannya pendidikan SMA, kemudian keahliannya kurang. Berarti harus diberi apa? Pelatihan. Ya kan, pelatihan. Nah, diberikan, terus diberi motivasi. Juga diberi reward and punishment. Nah, terus tadi kan ada yang IT. Tidak bisa IT. Apa di sini solusinya? Solusinya mengembangkan program, terus habis gitu menambah jumlah SDM yang memiliki keahlian tertentu seperti keahlian di bidang TI. Terus kesadaran ya, kesadaran wajib pajak membayar pajak. Caranya gimana? Meningkatkan kesadaran dengan sosialisasi, kerjasama dengan BPKP, kejaksaan, untuk mengatasi wajib pajak yang tidak taat. Jadi, kalian itu sarannya adalah menyelesaikan faktor penghambat yang kalian temui di lapangan. Jarang ada mahasiswa yang memahami, walaupun sudah dikasih tahu masih aja salah. Jadi tolong untuk teman-teman ini nanti kalau untuk membuat saran, lihat faktor penghambatnya, kemudian kalian bahas di bab 4. Jadi saran itu sudah harus dibahas di bab 4. Sehingga apa? Sehingga sinkron. Kalau misalkan ditanya nanti sama penguji, loh, apa namanya, saran seperti ini, kamu dapat dari mana saran seperti ini? Kalian tinggal jawab, loh, saran itu kan adalah menyelesaikan faktor penghambat atau permasalahan yang ditemui ketika kita penelitian. Nah, permasalahan atau faktor penghambat yang kita temui itu adalah ini. Nanti dijelaskan. Nah, ini. Nah, oleh karena itu kita berikan saran sesuai dengan teori yang ada. Teorinya apa ya? Seperti ini. Jadi nanti kalau ditanya, saran ini ada di bab 4, ada. Kalian tinggal buka aja halamannya kalau sudah kalian bahas. Seperti itu.
Oke. Oke, sampai di situ. Sampai di saran, itu terakhir dari slide kita. Ada yang mau ditanyakan dulu? Semoga tercerahkan. Jadi nanti kalau kalian mau ngerjakan bab 4, itu nggak bingung-bingung lagi, aku mau ngerjakan apa ya? Kalau gini kan kalian semoga sudah ada bayangan, oh Ada gambar. aku mau seperti ini, aku mau seperti ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Wajahnya langsung wajah sumpek ini. Adel, kenapa kamu pegang kepala itu? Pusing, auto pusing dia langsung. Gaun. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih hangat ini. Nggak ada, Bun. Diam semuanya. Berani, nggak ada. Belum ada, Bun. Nggak ada. Ada yang mau tanya? Enggak, Bun. Sudah? Ya udah, kalau sudah, ya kita akhiri. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, harapan Ibu sih dengan adanya pertemuan ini teman-teman bisa lebih paham, sudah punya gambaran, sudah punya bayangan, jadi nggak lagi bingung, oh nanti aku harus nulisnya apa, mulainya dari mana, itu teman-teman sudah tahulah gambarannya. Semoga bermanfaat, tetap semangat semuanya, jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, ya, tetap 3M-nya dijaga. Oke. Kita doa dulu ya. Tadi kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Ya, Bun. Ya, Bun. Oke. Kita berdoa semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat, membawa berkah. Semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, mendapatkan data, dan dilancarkan segala urusannya oleh Tuhan, dan selalu diberikan perlindungan. Dan semoga semuanya bimbingan Ibu bisa selesai tepat waktu, dan setelah itu sukses semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya, sudah join, sudah bareng-bareng belajar. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, I Bun. love you. Love you.